lagi ketemu bareng sama aku Nila. Hari ini aku lagi ada di Klaten. Aku udah janjian bareng sama seseorang yang mana kita bakalan kulineran bareng. Aku mau langsung menuju ke tempat yang aku janjian sama sosok satu ini. Ikutin aku terus ya, aku langsung OTW ke sana. Ada di Pasar Melinjon, kayak yang udah kalian lihat agak rame juga ya. Nah, hari ini aku udah janjian bareng sama Ketua DPRD Kota Klaten, ada Mas Samenang Wajar Ismoyo. Mas Samenangnya udah ada di dalam, jadi langsung aja kita ketemu sama Mas Samenang. Ikutin aku terus. Oke, kita cari Mas Samenang dulu. Mas Samenangnya kayaknya lagi jajan. Mas Samenang. Halo Mas. Lihat sini Mas. Mas Samenang lagi jajan, lagi beli apa Mas? Ngabuburit. Iya, jajan ngabuburit di Pasar Melinjon ya Mas. Betul, ini ya. betul. Oke, Mas Samenang sambil kita jalan Mas. Ngabuburit ini ditinggal nggak apa-apa kan ya makanannya ya? Yuk, tolong ya. Iya. Oke, yuk. Oke, sambil kita jalan Mas Samenang. Ya. Ini Pasar Ramadan, Pasar Melinjon yang adanya di bulan Ramadan ya di Desa Tonggalan. Kampungnya Kampung Melinjon. Oke, dan ini selalu rame banget kayak gini setiap sore Mas? Iya, setiap sore menjelang berbuka. Jadi kalau cari takjil, ngabuburit di sini. Rame banget. Paling rame di Kabupaten Klaten di sini. Paling rame di sini, dan ini juga semua makanan bisa dibilang ada ya Mas? Iya, ada. Semua makanan ada. Semua makanan bisa dibilang ada. Dari makanan ringan sampai berat, kemudian es ada semua. Kuliner Solo Raya ada semua. Ini kayak ini kan Solo Serabi. Betul. Deskut ada. Di sana juga ada gudeg dari Jogja. Macam-macam sini semua ada. Oke, Mas Samenang tadi udah keliling? Iya. Udah keliling dari situ ke sini, lumayan. Udah ngecim makanan tertentu nggak? Wah, kayak gini tuh mesti kita kalap ya. Iya, betul. Kalau sore gini gila, kalau pengennya semua beli, semua makan, tapi di nanti udah waktunya buka baru makan 1-2 aja udah kenyang. Betul, itu emang kayak pengen makan terus. Iya, tapi semuanya rasanya... pengen dimakan terus, tapi ternyata baru makan 1-2 udah kenyang, biasanya kayak gitu. Oke, ini kan sebenarnya memang dipusatin jadi pusat kampung Ramadan ya Mas, selama bulan puasa. Tapi kan memang tidak ditutup ya aksesnya ya Mas ya? Iya, nggak ditutup, jadi tetap bisa jalan warga masyarakat yang naik motor, tapi kan naik mobil memang harus berhenti kan gitu. Oke, memang harus berhenti kalau naik mobil. Iya. Mungkin kita agak kesini Ya, Mas. kita agak minggir ke sini aja ya. Oke, ini ada banyak jajanan di sini. Macem-macem. Ada kuliner apa? Jepang-Jepangan ada, Jawa-Jawaan ada. Yang manis ada. Ya manis ada. Cake ada, iya, betul, slice cake. ada. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Samenang, ini kalau misalnya bulan puasa, apalagi ini kan nanti libur dari pemerintah kan dimajuin ya. Betul. Jadi belum habis puasanya udah libur, mungkin udah mudik. Berarti bisa, misalkan lagi mudik lewat Klaten mampir ke sini. Iya, wajib banget itu. Mumpung mudiknya ini bisa masih ngerasain suasana Ramadan, jadi boleh banget kalau sore sampai sekitaran Klaten mampir dulu ke sini beli takjil. Nah, nanti mungkin bisa makan sambil di jalan kalau misalnya pas bukanya pas di jalan kan gitu. Betul. Tapi kalau pas mudik di Klaten ya sekalian aja nikmatin suasana di sini. Iya, gitu. Bahkan ada Masjid Melinjon juga ya, Mas Samenang ya. Bisa sholat maghrib di sini. Ya. Benar, bisa sholat maghrib di sini. Kita cari jajan dulu nih Mas. Oke, kita harus jajan ini. Bingung juga nih. Kecium baunya udah enak semuanya nih. Betul, kita harus nunggu karena masih sebentar lagi buka puasanya ya Mas. Betul, jadi kita cari jajan dulu. Sambil cari jajan dulu. Macam-macam nih. Kita ada Mas. Ada parkirnya juga aman ya Mas. Parkir ya? ada. Jadi ada beberapa kantong parkir di ujung sana tadi ada, di tengah-tengah sini aja, nanti di sana juga ada kantong parkir. Berarti ini bentuknya letter L. agak berkelok-kelok sih. Oke, berarti ini
tadi kan kita udah jalan agak jauh ya, Tribunner, sepanjang dari belakang sana ke sini. Tapi ternyata tuh nggak cuma itu aja. Nanti aku bakalan ngeliatin karena kita masih bisa berkelok-kelok sampai ke sana, Mas. Ya masih bisa. Oke. Mas Menang, kita jajan telur gulung dulu, Mas. Boleh, itu tadi yang paling kan favorit ini termasuk. Soalnya banyak banget kan tadi ada telur gulung ini. Bahkan tadi udah sempat nanya habis beberapa ya, Mas, tempat ya? habis nih. Ini alhamdulillah masih dapat ini. Yes, Wah, pas banget nih baru gulung nih. Mantap. Wah, enak. Mas mau telur gulung, Mas? Berapaan Mas satunya, Mas? Seribuan. Wah, Seribuan aja. Mantap. Oke. Berapa kita ini? 20 Mas. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 3, Mbak. Dari jam 3 biasanya habis jam berapa? Habis jam setengah 7-an. Oh, setengah 7-an. Oh, berarti Pulang dari sini. Soalnya itu tarweh, nggak boleh jualan. Oh, gitu. Oh, habis dari sini geser kemana, Mas? Biasanya di alun-alun. Oh, di alun-alun. Berarti habisnya di alun-alun ya? Biasanya. Bisa sering apa Mas Menang makan telur gulung? Lumayan sih. Modusnya sih anak-anak yang ini jajan, padahal yang doyan bapaknya. Iya, karena Iya toh, Mas. Modusnya gitu. lintas usia. Jadi nggak cuma anak-anak aja, tapi bapak-bapak yang beli juga banyak, Mas. Iya. Makanya kan termasuk paling banyak kan tadi yang betul. jual telur gulung, dan ini spesial memang. Spesial. Dan ini Mas, aku udah sering cobain di rumah, nggak bisa bikin telur gulung. Aku kemarin bisa. Oh iya, Iya. nggak bisa ini loh, ngegulungnya yang nggak Ya, bisa tuh. jadi istriku coba bikin nggak bisa, mbaknya yang masak nggak bisa. Terakhir malam-malam aku coba bisa. Wah, Harus cuer. Ya, harus cuer. ini memang nggak lama sih ngadunya ya Mas ya, telurnya itu loh. Nah itu kuncinya di situ. kuncinya di situ. Terus nggak boleh terlalu lama, langsung digulung. Betul. Kalau terlalu lama nanti garing. Kalau Jadi telur crispy ya Mas ya, bukan telur gulung. ini nggak bisa digulung lagi. Iya. Oke, Tribuners, kita tunggu ini Iya, sambil proses masak. proses dibikinin sama Masnya. Nanti Mas siapa Mas? Oh, Mas Aji. Aji. Ya. Lagi dibikinin sama Mas Aji. Aku tadi pesen telur gulung sama Mas Menang. Nanti telur gulungnya bakalan kita bawa untuk buka puasa. Biasa. Wah, udah dapat ini snacknya, kita cari minumannya. Oke. Kita cari minumannya. Mau mana dulu? Ini dulu nih, Mas. Es telur. Oh, es Ini teler, yo. kayaknya menarik banget nih dari Ya. gambarnya nih. Oke. Ibu mau es teler, boleh. Mau pakai es krim apa enggak? Yang satu pakai es krim, yang satu enggak, boleh. Ya, icip-icip. Icip-icip semua. Ibu siapa namanya? Tapi Oke. Ibu deh jualan di sini setiap tahun, Bu? baru launching. Oh, baru. Oh, berarti tahun kemarin belum ya? Oke. Es teler ini favorit juga ya, Mas ya? Iya. Kalau buka puasa ya, Mas. Saya kalau nggak bikin sendiri, ini kita beli es teler buat buka puasa. Udah paling bener tuh. Wah, Udah paling enak banget. seger. Sabar. Ya, harus bersabar. Sabar, tunggu Ya, masih buka lumayan. puasa. Masih lumayan ya? Setengah jam kali ya, Mas? Buat tunggu buka puasa. Ini spesial karena yang satunya ada es krimnya ya. Ya. Masa menang ya? Semoga nggak meleleh nanti. Semoga nggak meleleh es krimnya. Wah. Wow. Mas Menang kalau buka puasa termasuk Ya. golongan yang harus minum es atau anget. Aku anget sih biasanya Anget. malah justru. Tapi kadang es juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Tapi seringnya air putih, terus minum teh tawar gitu, baru nanti makan. Tapi kadang makan snack aja, tapi kadang langsung makan berat. Nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu harus apa Ya, gitu ya? santai, Oke. seadanya di rumah. Seadanya aja. Oke. Tunggu es teler. Ibu ini bisa ditinggal dulu sebentar es telernya? Ya. Oke, kita geser Mas Menang. Nah, Kita ini ada jajan yang apa spesial. lagi ini? Ini ada es degan jelly. Wah, lucu ini namanya. Ya, es halo. degan jelly. Wah, ini es degan jelly ini unik ini. Jadi Ibu. degan utuh, tapi dalamnya ini air minumnya jadi jelly. Wah. Iya. Iya, bentuknya juga Ibu ini bisa dipegang nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Ya boleh. Nah, Oke, ini. wah. Ini dalamnya apa tadi, Mas?
Jelly. Jelly. Jadi air kelapanya Ha? dibikin jelly. Oh, seru. Seger, enak. Seger. Ini udah dingin banget kelihatan. Iya, Ya. enaknya Jadi- kalau pas di kulkas. Iya, betul. Ya, kalau dari kulkas masih dingin langsung. Ini cocok juga buat buka puasa ya, Bu ya? Wah, cocok banget. Oke, kita pesan ini Mas Ya, Menang. kita coba. Buat- Ya, 2 berarti ya? Dua. Oke, 2. Oke. Buat buka puasa. Dari jam berapa, Mbak? Bukanya, Mbak? Buka dari jam 3, Mbak. Dari jam 3. Ya. Dari jam 3 sampai jam setengah 7. Oke. 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 Terima 34 kasih. Oke. Oke, kita Kita kemana lagi? jalan dulu sebentar Mas Menang. Oke. Ya, makasih ya. Salam buat Oki. Iya. Oke, ini udah aku bawa satu, nanti kita ambil telur gulung, Iya. kita ambil es Wah, telernya. udah mantep itu. Habis itu masih makan berat kan? Iya. Waduh. Habis ini kita kemana Mas Menang? Kita ke salah satu kuliner legendaris Kabupaten Klaten, Wah. sop ayam Pak Min. Yes, itu udah cocok banget kalau Iya. ngomongin Klaten, pasti yang keinget adalah sop, Sop ayam ayam Pak Min. Pak Ya. Min. Oke, Tribuners, aku sama Mas Menang mau jalan dulu, kita ketemu lagi di sop ayam Pak Min. Nah. Oke Tribuners, saya sama Mas Menang sekarang sudah ada di sop ayam Pak Min. Ya. Yang ini dipegang langsung sama anak terkecilnya, Mas. Ya, jadi sop ayam Pak Min itu udah turun temurun. Nah, dulu sejarahnya itu dari tahun 1960-an. Awalnya Pak Tugimin, asmanya beliau Wah, yang itu. asli ya. Ya, itu sama istrinya Bu Wagiem. Itu awalnya dulu tahun 60-an itu mereka berjualan keliling di Pikul. Terus kemudian tahun 80-an itu mereka bisa punya tempat di pasar Klaten, pasar gede. Ya, lah baru tahun kemudian 80, 90-an itu baru dapat tempat pertama di sini. Pandanrejo ini tempat pertamanya. Nah, habis itu kan kemudian diturunkan ke anaknya, ada Pak Ragil dan yang lain-lain. Nah, terus kemudian akhirnya mereka buka cabang sendiri-sendiri. Oke, wah ini pas banget, Mas. Kita mulai di sini Ya, pas banget. pas banget udah beduk azan maghrib Oke, itu. ini udah ada makanan-makanannya. Kita mau Boleh. cicipin dulu ya, Mas. Boleh, ayo. Tadi kan kita udah jajan di Minjon. Nah, ada es degan jelly, kemudian ada es apa tadi? Es teler. Ya, tadi yang ini spesial pakai es krim. Ya, terus ada juga telur gulung tadi. Ya, silakan. Oke, kita langsung cicipin nih Tribuners makanan-makanan yang kita beli di pasar Minjon tadi. Oke, Tribuners sudah kenyang. Kita udah habis buka puasa ya, Iya. Masa Menang. Tadi kita makan sup ayam Pak Min. Min, ya. Tadi kan kita sempat kejeda tuh Mas, karena kejeda azan dan kita buka puasa. Boleh dilanjutin Masa Menang tadi? Jadi tadi aku udah ceritakan, sejarahnya emang dari tahun 60-an. Pak Tugimin ini tradisinya jualan keliling. Habis itu tahun 80-an sudah bisa buka di pasar gede, di pasar Klaten. Baru 90-an kemudian cabang pertama di sini. Nah, setelah itu kemudian berkembang, sekarang 40-an cabang dikelola sama anak-anaknya. Yang paling kecil ini Pak Ragil ini. Selain itu ada yang namanya Pak Mul sama Pak Sipi. Oke, dan ini bahkan sup ayam Pak Min ini kayak udah menjelajahi kota-kota lain selain Klaten. Iya, di Indonesia sudah banyak sekarang. Di luar pulau pun Betul. sudah ada. Oke, ini kalau ngomongin soal kuliner, ada Ya. salah satunya sup ayam Pak Min Pak Min, ini. ya. Tapi sebenarnya nih Mas Menang di Klaten Ya. ada berapa banyak sih kuliner-kuliner recommended mungkin yang bisa didatengin kalau misalnya orang-orang lagi mudik Ya. main ke Klaten? Banyak banget sih. Misalnya kita bicara ayam ya. Ayam ada beberapa macam. Misalnya ayam goreng, kita ada ayam goreng Bumayar atau Busum. Itu rame banget. Ayam goreng Jawa tapi dicampur. Terus kemudian ayam lagi dipanggang ada. Ayam panggang khas Klaten. Ada Nyonya Anggra ini sama ada di Kakung Sableng. Terus misalnya ayam lagi dibakar. Ada ayam bakar Widodo. Legend juga itu. Nah, banyak sekali kalau misalnya kita bicara. Terus kalau misalnya cemilan, barangkali di Medan pernah yang namanya kepel. Terus kemudian ada getuk juga di Getuk Yoko itu ada di Ceper. Banyak sih kulineran di Klaten ini sebenarnya yang bisa dieksplor lah. Nanti monggo pada saat lebaran, pada saat mudik bisa icipin itu semua. Yes. Nah, terus tadi kan kita udah di Kampung Minjon tuh. Lah selain di Kampung Minjon ini
selama Ramadan menjelang Lebaran ini nanti juga ada tempat ramai lagi di Gor. Itu Gor. ada pasar malam. Oke, itu Trans studionya Klaten gitu lah. Kearifan lokal. kearifan lokal. Oke, Ya. ini kalau misalnya lagi mampirnya ke pusat kota kan bisa datang ke tempat-tempat yang tadi disebutin sama Ya, Mas bisa ke Menang. Melinjon, bisa ke Gor, atau yang terbaru di areal sini kan ini banyak banget kuliner nih. Mau yang cari street food bisa, mau yang cari fine dining ada, banyak juga, macam-macam. Sama yang terbaru kita bikin taman kuliner. Oke, itu bisa didatengin kalau misalnya lagi mampir ke Klaten, lagi mudik gitu kan. Ya, istirahat ini di sepanjang Klaten. Jalan Mayor Kusmanto ini kulineran semua ini. Yes, betul. Ini sepanjang jalan ini kulineran semua. Ya, Tribuners. tinggal pilih yang Cuman mana. nih Mas Menang kan kalau misalnya ada yang misalnya ya udah ngelihat hiruk pikuk kota tuh kayak agak capek deh. Ya. Bisa nggak sih kalau misalnya cari tempat berhentinya waktu ke Klaten tapi ke tempat-tempat yang agak jauhan dikit dari Agak hiruk minggir pikuk dikit. kota? Betul. Ada nggak? Ada banget. Di mana ada tuh? banget. Kalau sebelum malam bisa ke Girpasang. Tapi kalau misalnya mau dari sore sampai malam bisa ke areal Rawojombor. Di sana ada Bukit Sidoguro. Nah, di atasnya ini ada kafe yang view-nya bagus banget. Bisa sampai malam di sana. Oke. Ini baru banget ini, baru banget. Bukit Sidoguro. Bukit Sidoguro Oke, ya. kayaknya abis ini enaknya kita ke sana nggak sih, Mas? Boleh, kita ke sana. Harus banget nih. Yes, oke. Abis ini Tribuners kita langsung ketemu, nanti kita masih ngobrol bareng sama Menang di Bukit, Bukit Sidoguro. Oke, Tribuners, aku masih bareng sama Mas Menang. Yoi. Sekarang kita lagi ada di mana ini, Mas? Di Bukit Sidoguro. Wah. Ini Klaten lantai 2 ya. Iya. Kalau Girpasang lantai 3 ini lantai 2. Waduh, Tadi ini gimana naiknya udah agak lumayan kerasa? sampai tidak bisa berkata-kata. Tapi terbayar ya sampai di atas ya. Terbayar, iya. View-nya Ketika bagus udah banget, sampai kan? ini views-nya bagus banget. Iya. Bisa ngelihat ini Klaten ya, Mas, berarti? Ya Klaten, ini Rawojombor sekitarnya. Ya. Oke, ini adalah kawasan wisata di Rawojombor. Rawojombor. Yang mana salah satunya adalah Bukit Sidoguro. Oke. Mas Menang tadi nyambung kan kita sempat ngobrolin soal mudik. Betul. Yang misal banyak banget orang yang kepengen mudik gitu kan bisa mampir ke Klaten. Ya, Buat istirahat atau misalnya mau mampir ke sini gitu kan agak boleh jauh dari banget. hiruk. Ya, kalau nggak pengen yang rame-rame, agak pengen sepi bisa ke sini. Oke, nah ini kalau ngomongin soal mudik, ini kan Ya. artinya harus ada persiapan gitu kan Mas, entah itu dari pedagang-pedagang yang Ya. kepengen menjajakan dagangannya dan sebagainya biar lebih dikenal lah atau biar bisa menggait wisatawan-wisatawan yang mau datang ke Klaten. Ya. Ini menurut Mas Menang sendiri kayak gimana Mas? Jadi kalau di Kabupaten Klaten kebetulan kita ini cukup banyak event ya. Jadi sebenarnya itu bisa juga dijadikan ajang untuk promosi. Kayak misalnya tadi sore ada Kampung Ramadan di Iya, Melinjon. Itu kan ajang promosi. Misalnya mereka punya toko di mana atau workshop di mana. Nah, tapi dagangnya kan dipajang di situ kan jadi orang jadi ngerti gitu kan. Terus kemudian yang kedua kan ada juga kita ini di Gor. Di Gor itu ada tadi aku bilang Trans studionya Klaten kalau posisi Ramadan Lebaran ini. Nah, di situ juga bisa juga. Terus kemudian di sisi lain yaitu tadi karena mudik ini Klaten ini akan jadi Jakarta pindah di Klaten. Karena kan hampir 7-8 kabupaten sekitar sini itu kan aksesnya mau nggak mau lewat Klaten nih. Betul. Karena tol Jogja Solo kan belum connect. Turunnya kalau nggak Boyolali ya Kartosuro pasti lewatnya Klaten. Nah, itu jadi ya sisi positif lah. Tinggal teman-teman pedagang UMKM ini yang bagaimana caranya pinter-pinter nangkap itu sehingga ya jadi kebagian cuan lah gitu Iya, rezekinya. betul. Apalagi kalau ngomongin soal lebaran kan emang banyak Ya. banget orang yang PNS aja misalnya lagi libur, Ya. terus ngajakin keluarga buat jalan-jalan, buat Ya. liburan di momen Ya. lebaran ini. Kan itu bisa benar-benar menggait orang-orang untuk bisa datang ke Klaten lah. Nah, Mas. ini momennya juga enak. Jadi kan Pak Presiden kemarin tahun ini ya, kalau nggak sah liburan dimajuin kan. Ya, Jadi masih betul. ngerasain sisa-sisa Ramadan kan. Yes, betul. Makanya enak banget kalau di Klaten. Tadi ada Melinjon, ada di Gor. Bisa monggo kalau mau yang agak sepi ya bisa ke sini minggir ke Rawojombor. Tinggal mau menikmati apa, berbuka bisa, sekedar kemudian makan takjil lanjut ke Jogja juga boleh kan gitu. Betul. Bisa jadi tempat istirahat sejenak lah ya Kalau misalnya masih lagi di sini nyaman banget kan. Betul, apalagi
misalnya lagi perjalanan jauh terus kayak wah ini harus berhenti dan cari suasana yang segar gitu, bisa mampir ke sini juga ya. Nggak jauh kok dari pusat kota kan main 10-15 menit kan Betul. tadi, ya makanya nggak jauh juga. Udah dapet kayak gini kan gitu. Dan ini di bawah bahkan juga bisa, nggak cuma di Bisa. sini aja ya. Nah Mas di Anang, atas ini ada Dogurau Cafe. Mm-mm. Nah kemudian di bawah ini ada banyak sekali. Kuliner-kuliner juga sampai malam. Nah, kalau nggak salah ada Starsi Kowo Jombor, kemudian ada Kakung Sableng yang aku bilang tadi ayam panggang dan lain sebagainya, ada banyak di sini. Sehingga di sekeliling ini kalau malam juga rame gitu. Itu di sedikit minggir dari pusat kota Klaten. Ya. Mas Menang, exit tol Solo Jogja. Ini kan keluarnya kita sempat ngobrol ada 3 exit Ada tol 3 yang exit tol, ke semua on Klaten. off ya. Itu kira-kira kalau misalnya dari pemerintah daerah, kemudian dari pedagang-pedagangnya sendiri, kalau menurut Mas Menang, hal-hal apa sih yang seharusnya di momen ini dimanfaatkan banget biar mereka juga dapat cuan tadi sempat Mas Menang bilang, dan ini bisa berdampak juga lah untuk banyak orang. Jadi nantinya ya, kalau bicara sekarang ini proses, barangkali ke depan yang harus tangkap itu ketika keluar dari tol. Nah mungkin ke depan kita akan bertugas dan Bu Bupati selaku pengambil kebijakan di Kabupaten Klaten, apakah kita menyiapkan rest area yang itu nanti kemudian di dalamnya ada tenan-tenan dari Kabupaten Klaten. Tapi kalau saya justru cocoknya rest areanya bukan di dalam tol, tapi agak keluar tol. Kalau lihat selama ini rest area di tol itu sudah terlalu banyak dan kurang ini ya. Nah kita mungkin bisa digabungkan karena exit tolnya ini kan dekat dengan beberapa objek wisata. Lalu kita bisa mungkin konekkan, tinggal keluar sedikit 5-10 menit sudah dapat objek wisata, sekaligus bisa experience kuliner dari Kabupaten Klaten. Gitu. Objek wisata apa aja Mas kira-kira yang berpotensi kalau dari exitan tol yang ada di Klaten ini? Ya, yang pertama kalau misalnya bicara makanan dulu ya. Makanan Kalau dulu. makanan di areal Polan Harjo, Ponggo itu kan selain ada umbulnya jelas. Nah, di situ Ya. ada beberapa kuliner yang bisa kemudian turun dari tol, berobjek wisata, terus kemudian sekaligus kuliner. Terus kemudian misalnya bicara handicraft, jadi turun yang di exit tol yang Cepet Belanggu itu, bisa kemudian ke Central Lake, ada yoga art dan segala macam. Terus kemudian kalau yang di exit tol Manis Renggo berarti bisa ke Candi Plaosan, Candi Sojiwan gitu, dan itu juga connect Candi Prambanan. Nah, artinya sebenarnya 3 exit tol ini luar biasa sekali. Betul. Tinggal ke depan bagaimana kita bisa create di situ selain sudah ada objek wisata, tapi juga kita bikin sentra-sentra kuliner apa, rest area atau apalah bahasanya seperti itu. Oke, Juga itu bisa teman-teman UMKM dikumpulkan. itu ke depan Ya. hal yang kemungkinan besar atau sangat berpotensi untuk meningkatkan wisatawan untuk datang ke Klaten Betul, gitu ya betul, Mas. betul, Nah ya. ini yang paling deket nih adalah momen mudik besok. Ya. Momen mudik besok yang mana masih ada waktu ya, bisa Ya. dibilang kalau misalnya memang ada pedagang-pedagang yang pengen benar-benar banget memanfaatkan momen ini. Gimana Nah, menurut Mas? kalau itu ya berarti harus gabung, kalau nggak di Melinjo, Heeh. bisa di GOR atau di Taman Kuliner. Hmm. Karena yang baru banget di Taman Kuliner. Karena tadi ngobrol, ternyata pas Lebaran ini Car Free Day stop dulu nih, Ah, karena mesti lalu lintasnya crowded Iya, kan. betul. Nah, makanya harus masuk di acara-acara di event itu. Nah, monggo pedagang masih bisa gabung, kayak di Taman Kuliner masih terbuka juga. Oke, si taman kuliner ini Mas Menang kalau di Melinjon tadi kan memang yang Khusus Kampung Ramadan. Kampung Ramadan yang setelah memang- Ramadan selesai ya udah selesai gitu. Oke, kalau yang di kuliner, yang di memang tempat khusus kuliner yang selalu ada. Selalu di ada Klaten. itu kalau yang sekarang rame di Ha-ha. Jalan Bali. Jalan Bali. Jalan Bali itu deket banget sama alun-alun. Jadi Aha. kalau dulu kan alun-alun memang masih oleh Bupati masih boleh pedagang kaki lima ya. betul. Sekarang kan sudah bersih, boleh digeser ke Jalan Bali. Jadi street food gitu rame juga. Nah itu barangkali juga para pemudik kalau memang Melinjon sudah selesai, misalnya tour nanti sudah selesai bisa ke Jalan Bali di malam hari. Oke, itu tetap bisa kulineran Ya, meskipun kulineran. memang udah bukan momen lebaran, karena kalau di Melinjon mungkin H-1 juga udah nggak ada ya Mas selesai ya. Terus kemudian kalau di GOR itu kan biasanya nanti lebaran pindah ke sini. Syawalan dari Rawa Jombor juga di samping Rawa Jombor situ. Nah yang tetap ada di Jalan Bali. Oke, berarti Dan itu enak banget, maksudnya pusat kota banget itu. iya. Tapi bisa nikmatin apa ya istilahnya sensasi berburu kuliner street food lah. Street ya, food, ya. Dan makanan-makanan mainstream yang memang disukain orang-orang zaman Ya, sekarang masih ada juga kayak ya. tadi telur gulung itu pasti andalan ada itu. Pasti, bahkan sampai tadi kita sempat beli sampai kehabisan ya. Ya, beberapa tenan udah habis tuh telur gulungnya. Telur gulung. Oke, banyak kuliner yang sebenarnya memang bisa dicari gitu kalau misalnya ke Klaten. Nah, Ya, tadi kan ngomong kuliner khas-khas kan. Nah, banyak banget sebenarnya di Klaten. Tadi kan udah spill dikit kan tadi. Nah, itu tinggal monggo. Kalau bicara tadi urutan bisa misalnya dari sana ngicipin
apa namanya gedung urung, gedung yuko bisa. Kemudian ke situ sekitarnya yang sudah ada beberapa tempat ada ayam bakar, ayam panggang itu ada Kakung Sableng, ada Nyonya Anggraini, terus kemudian ayam bakar ada ayam bakar Widodo. Kalau sop ayam ya tadi yang kita nikmatin paling legendaris itu sop ayam Pak Min. Kalau goreng itu ada ayam goreng Bumayar sama Busu. Kalau oleh-oleh, Mas Menang, oleh-oleh yang misalnya bisa dibawa dari Klaten untuk dibawa juga untuk keluarga, misal kayak misalnya ada batik misalnya, atau misalnya jajanan-jajanan oleh-oleh khas yang dari Klaten. Kalau ada makanan itu tadi, ayam panggang itu tadi khas Klaten, ayam panggang Nyonya Anggraini, Kakung Sableng itu khas. Kemudian getuk yuko itu cuma ada di kurung itu tok. Itu memang buat oleh-oleh biasanya. Terus kemudian kalau bicara handicraft ya ada lurik. Kalau lurik itu macam-macam. Di sentra di Medan misalnya ada Prasojo, kemudian ada lurik Rohmat. Kalau yang dekat Esiton di Langgu tadi aku bilang ada Yoga Art. Kalau yang pusat kampung-kampungnya itu ada di Medan sama di Cawas. Kalau mau langsung ke pengrajinnya bisa di situ. Kayak kalau di Jogja itu kan ada bakpia ya pato. Nah, kalau mau ke pengrajinnya ya langsung ke patonya kan. Di sini bisa kan. Kalau batik, nah ini bisa dari Rawa Jember ke sana sedikit ke Jarum, jadi batik tulis. Kalau di dekat sini ada juga, kalau di Jogja itu ada Kasongan, Kampung Berapa, di sini juga ada Melingan. Lengkap nih berarti ya Mas Menang ya? Kabupaten Klaten itu lengkap, ya nggak ada cuma laut, aku bilang kan gitu. Tapi kan ada ini, Iya, ini udah mirip-mirip laut diganti ya. Gitu. Udah diganti dengan suasana yang enak, bahkan bisa naik apa ya itu kapal-kapalan ya. Kapal-kapalan ya. Betul. Tapi kalau speedboatnya malam nggak berani kayaknya. Jadi kalau siang Ya, bisa nikmatin speedboat, Speedboat, itu ya. bisa jadi salah satu rekomendasi lah ya, Ya. Mas Menang kalau misalnya menghabiskan libur lebaran bareng sama Enggak, keluarga. mesti waktunya nggak cukup kalau di Klaten itu. Kalau cuma 3 hari sampai 5 hari nggak cukup. Kalau mau dihabiskan untuk wisata seluruhnya di Klaten nggak cukup Nggak 3 hari. Karena hampir setiap 3 bulan sekali mesti ada objek wisata Iya. baru. Ya, kayak gitu. 3 hari nggak cukup. Nah, Mas Menang ini banyaknya objek wisata yang ada di Klaten. Artinya pemerintah kan juga harus punya andil untuk membantu begitu kan, untuk memperkenalkan, untuk ngasih tahu lah ibaratnya woro-woro ke orang-orang agar ini loh ada tempat wisata ini Betul. loh ada tempat wisata ini. Gimana menurut Mas Menang? Jadi diawali mungkin sebelum dipromokan kita bantu dari sisi misalnya pelatihan dari kodarisnya, kelompok sadar wisatanya, pengelola wisatanya. Kita bantu dulu pelatihan. Jadi ketika ada tamu biar mereka tahu bagaimana handling tamu kan gitu. Terus habis itu kemudian secara objeknya tentu kita ada pendampingan dari Disbud Parpora, Dinas Kebudayaan Pariwisata Muda Olahraga. Setelah itu juga di sisi lain lewat PU infrastruktur dari dan menuju apa namanya wisata ini yang ke depan juga digenjot. Tentu tapi kan namanya anggaran APBD juga terbatas. Betul. Jadi kita ada skala prioritas. Tapi ke depan memang ya intinya begitu membantu support agar infrastruktur dari dan ke objek wisata ini bisa bagus. Memang mensupport harus tidak hanya mengurus pihak-pihak yang berkaitan soal wisatanya aja. Kalau tapi- promonya pasti Ya. branding pasti, tapi dari sebelum itu harus kita bantu dulu kan, agar memang ini layak dijual. Kemudian ketika dapat tamu ya mereka bisa handling dengan baik, jangan sampai experience dapat dari para wisatawan ini jelek kan, waduh jangan ke sana ternyata modelnya kayak Betul. gini. Nah, kan Apalagi gitu. sekarang viral gampang banget ya Mas ya. Makanya itu, hanya karena hal kecil bisa jadi terus viral kan gitu, akhirnya nanti pengunjung nggak datang lagi. Betul. Kalau misalnya viralnya hal-hal yang memang positif, yang bagus, memang sebenarnya begitu. Tapi kalau yang negatif kadang suka dibikin-bikin, sedikit dibeleset-belesetin gitu kan juga bisa merugikan tempat wisata yang memang udah disiapin sebelumnya. Oke. Nah, ada nggak Mas Menang list nih? Misalnya kita bikin 3 list kira-kira kalau misalnya ada wisatawan yang kepengen datang ke Klaten, versi Mas Menang atau rekomendasi langsung Kalau dari Mas misalnya Menang. 3 ya, Tiga. 3 yang wajib banget. Kalau kalian pengen yang satu tempat dulu misalnya dapat beberapa di sini otomatis. Ini kan kawasan ya, kita bisa di atas bisa dapat Sidoguro ini bukitnya, terus wisata air di Rawa Jembernya, kemudian trekking dan kuliner juga bisa di bawah. Setelah itu kalau misalnya mau pengen yang suasananya dingin bisa di Girpasar. Di sana itu lantai 3, kalau di sini lantai 2. Ini belum terlalu dingin, kalau di sana udah dingin banget. Ngopi enak buat Oke. menghabiskan sore di sana. Nah, cuma memang agak jauh, tapi sempat juara 1 nasional destinasi wisata. Kemudian yang ketiga, kalau di Jogja meskipun lokasinya di Klaten ada Candi Prambanan, sedikit bergeser ada Candi Plausan. Candi kembar yang sangat indah, menikmati di senja. Wah, luar biasa keren. Oke. Di situ juga bisa bersepeda atau trekking.
bisa melihat Klaten lantai 3, lantai 2 Ya. dan lantai Ya, 1 sekalian. bisa semuanya. Kalau mau oleh-oleh itu tadi banyak sekali yang udah aku bilang di depan tadi, tinggal mau milih yang mana kan, gitu. Oke, ini Tapi kalau mau yang deket banyak handicraft ya di sini. Di sini kan sekaligus nanti geser dikit bisa kemelian, beli gerabah, keramik putaran miring, terus kemudian agak kesana dikit sudah ada batik dari bayar. oke, yang ada kalau sekarang pasti bingung. Ya. Kira-kira dipilih yang mana? Saking banyak rekomendasi. Kalau yang paling terkenal kan di Polanarjo, Ponggo, sudah jelas tuh nggak usah dipromoin, Iya. rame. Nah sekitar situ juga banyak umbul-umbul yang lain yang juga sekaligus kulineran di sana juga. Ada banyak kulineran, bisa wisata Mulai kemudian- dari air, mau terus kemudian trekking, mau buatan segala macam ada semua. Udah pokoknya ada semua. Iya di Klaten ada semua. Kurang pantai aja. Iya cuma pantai aja nggak ada. Oke, kurang pantai aja Tribuners. Oke, Tribuners, habis ini aku masih mau menikmati suasana malam hari ini sama Mas Menang. Kita juga bakalan pesan cemilan. Ini Ya kan harus enak banget dan buat nyemil ya Mas ya. iya ini nyemil ngopi enak banget nih. Betul, bisa sambil ngobrol, healing tipis malam hari lah Tribuners ya. Buat yang lagi ada masalah sama pacarnya, pasangannya, bagus banget nih. Naik ke sini udah olahraga kan, emosinya agak turun lah di sini ngopi. Fresh. Langsung teriak Iya. ke semuanya. Ya teriak bebas sih, nggak ada yang denger kan. Oke, kita ketemu lagi nanti Tribuners. Aku mau nyemil dulu bareng sama Menang. Mana enak kan ngopi di atas bukit situ dulu. Betul. Suasananya dapat, hening, tapi juga ramai pemandangannya. Bisa healing. Ya healing. Tempat baru pacaran ini kayaknya di Klaten ini nanti ke depan ini. Rame Anak-anak banget ya muda. Mas. ya, Mas. Kalau udah apalagi ada live music, Iya ada live music di sini. nanti bisa. Tadi dibilang bisa camping juga. Bisa camping ke depan nanti disiapkan. Jadi ya all one package lah. Mantap. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang aku bareng sama Mas Menang. Kita udah ngobrolin banyak hal soal apa saja persiapan Klaten yang bisa dilakukan menjelang mudik ya, Mas ya, menjelang mudik dan juga libur Lebaran kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Nila, nanti akan ngobrol-ngobrol bareng sama sosok lainnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.